Selamat pagi semuanya. Salam sukses selalu. Mohon maaf, saya ingin mengusulkan tentang skema bantuan untuk masyarakat kelas bawah. Di antaranya adalah lauk pauk, bahan kebutuhan pokok beras, sembako, dan juga adanya insentif untuk pembiayaan modal usaha rakyat secara mikro. Ini dilaksanakan di level masyarakat terbawah dan tersebar merata dan dilaksanakan dengan transparan. Tidak ada toleransi mengenai korupsi dalam hal ini. Kita harus menghadapinya sama-sama. Rakyat kita sekarang butuh lebih dari sekedar bantuan bansos, di mana kenyataannya mereka mempunyai banyak utang dipinjol, sementara hutang juga meledak dan harus dikembalikan. Kita tidak bisa membayari hutang masyarakat. Yang bisa kita lakukan adalah mendayagunakan masyarakat yang masih bisa bekerja. Kita adakan training, kita adakan pelatihan, kita adakan kegiatan di Dasawisma, bukan RT, tiap 10 rumah. Kita support dana, pelatihan, konsultasi semua dari mahasiswa anak SMA. Kita gaji paten biar mereka memberikan asistensi manajemen, marketing, dan semuanya. Yang kita harapkan bisnis bisa tumbuh sebagai inkubator bisnis lokal Dasawisma. Kita menyasar sel paling kecil untuk memberdayakan ekonomi miskin menjadi naik kelas dan lebih bermartabat. Tetapi kita juga masih memberikan bantuan berupa bahan kebutuhan pokok sembako, di samping pancingnya juga iya. Karena pertimbangannya jika diberi ikan terus mereka tidak terdidik dan tidak mendidik mereka. Kita perlu memperhatikan jangka panjang bahwa semuanya orang butuh lebih dari hidup, sekolah, kendaraan, rumah yang layak, kehidupan yang layak, modal, akses modal yang mudah. Ini semua kinerja BUMN, perbankan BUMN. BUMN menjadi kuat dengan ini. Syariah perlu kita kembangkan. Kita perlu mengembangkan ekonomi syariah secara masif. Kita perlu menjaring kaum duafa dan yatim piatu. Kita perlu menjamin mustahik. Kita perlu menjamin umat agama lain yang juga merasakan kesulitan yang sama. Tidak ada diskriminasi dalam hal bantuan. Kita ini berbeda-beda tapi satu. Ini Indonesia semua. Ini untuk rakyat kita sendiri. Ini untuk masa depan anak-anak kita sendiri. Kita berharap mereka yang sekarang kecil, yang masih kecil ini, suatu hari nanti menjadi presiden, menjadi jenderal, menjadi menteri. Itu hanya bisa dilakukan jika gizi mereka cukup dari kandungan. Itu sudah dilakukan pemerintah dengan program stunting. Dan sekarang yang kami inginkan, yang saya lihat di masyarakat, adalah pola 300.000 dan 600.000 per bulan. Dengan biaya seperti itu, orang tidak bisa berusaha, orang hanya habis untuk bayar hutang. Coba kita pikirkan skema bantuan yang paling efektif tentang ikan dan pancing serta permodalannya di masyarakat supaya bisa diserap langsung dan diaplikasikan dengan konsultasi dari siswa-siswa SMA atau kuliah yang kompeten, yang disaring, yang bahkan mungkin sukarelawan atau paten. Kita mengadakan training ini secara efisien dan kita asistensi dengan baik sampai marketingnya. Kita butuh pasar yang menyerap barang ini. Kita harus memikirkan produknya apa. Kita harus memberikan pelatihan. Kita masih memberikan modal. Masalah besaran modal saya tidak bisa menghitung secara pasti. Cuman jika diketahui sebetulnya layaknya lebih dari 5 juta per orang dan itu cair cepat. Kalau kita memberikan lebih banyak lagi itu lebih baik dengan jaminan tenor 6 bulan. Masyarakat masih bisa memperoleh untung dan menabung serta melakukan kegiatan ekonomi lainnya. Sementara industri ekonomi kreatif kita ditumbuhkan dengan pesat. Dan itu adalah masyarakat-masyarakat lemah di desa, masyarakat-masyarakat lemah di suburban, masyarakat-masyarakat lemah di perkotaan besar ataupun kecil. Mereka membutuhkan akses bantuan dan permodalan. 1, bantuan sembako. 2, bantuan permodalan untuk berusaha. Itu juga mungkin tidak bisa berhasil langsung, bisa gagal jatuh bangun berulang kali.
kita harus sabar, kita hitung skenario-nya dulu. Nanti semua bisa kerjasama, bersinergi dan membangun dan memperbaiki tingkat kemiskinan di negara kita. Ini sudah akut sekali. 300.000 per bulan jumlah anak 3. Susu bayi berapa harganya, gas melon berapa harganya, listrik walaupun disubsidi berapa harganya. Ini kalau kita mau adil, sebetulnya kita harus menarik dari partai politik yang ikut kampanye ke depan, bahwa jika mereka ingin jadi pemimpin di masa depan, sebelum itu mereka sudah memikirkan rakyat. Dan itu tidak menjamin mereka menang pemilu, karena harta dan kekuasaan bukan jaminan. Yang menjadi jaminan adalah suara rakyat, suara Tuhan. Itu dia yang kita sebut demokrasi. Terima kasih sekali semuanya. Salam sukses selalu.